Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Kau sudah urapi hamba-Mu, Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Wah, udah lama gak ketemu kita. Udah berapa purnama. Wah, keren ya, luar biasa. Kalau pujanya gini terus dahsyat banget. Guncang ini. Nama saya Hari Sempulur ya. Hari Sempulur. Oh ya. Kalau harinya gampang, sempulurnya agak susah. Ya, makanya mesti pelan-pelan, Sempulur gitu. Kalau cepat itu semprul gitu. Wah, luar biasa. Ya, istri saya nggak ikut, biasanya ikut terus. Karena nanti sore ada Natalan di gereja kami, jam 6. Jadi biasanya kalau ibu-ibu nyiapin semua gitu ya. Kosong siapa gitu ya, tapi hebat dan dahsyat ya. Hari ini jangan kembali ke Herodes. Ya, ini siaran langsung apa? Facebook? YouTube. Oke, yang di rumah yang sedang ikut ibadah ini. Jangan menyaksikan, ikut. Ya, bagaimana cara engkau mendapatkan berkat? Ya, jadikan ini sebagai panutan. Ya, sebagai tuntunan, bukan tontonan. Ya, tutup pintu, tulis di pintunya, sedang ibadah. Kenapa? Kalau ada tukang paket, ya tahu. Ya, balik lagi ibadah. Mentang-mentang COD ditulis ibadah. Oke, yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan balik kepada Herodes. Ayo Matius pasal yang kedua, ayat yang sebetulnya saya mau pas ayat 12, tapi ayat pertama dulu. Ya, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Matius 2, ayat 1. Oke. Nah ya, paling yang bawa Alkitab dalam bentuk buku cuman saya. Oke ya. Pasti nggak ada yang lain. Cuman saya. Iya. Waduh, sedih Lembaga Alkitab Indonesia. Bisa tutup pabriknya. Saya terus memberkati Lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Matius pasal yang kedua bilang begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Padahal Yesus lahirnya di mana tadi? Di Bethlehem. Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Apa arti Bethlehem? Kelompok A, kelompok B. Oke. Dewan juri. Apa Bethlehem artinya? Bait, rumah. Ada dua kata Bethlehem bahasa aslinya. Bait dan lehem. Bait itu rumah, lehem itu roti. Jadi Bethlehem rumah roti. Lehem 2-3. Lehem 2-3. Nah, itu roti. Besok kalau ada tukang roti di depan rumah panggil lehem. Atau kalau mau minta bikinin roti ke istri, mah bikin lehem. Woi. Apa lehem? Oh, gak denger-denger nih khotbah kemarin gitu. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Bethlehem di Yudea, datanglah orang-orang Majus dari negeri timur, dari Persia. Datang mereka, orang-orang Majus. Kalau saya tanya pasti jumlahnya 3, betul nggak? Berapa jumlahnya? 3. Dari mana kita tahu 3? Dari persembahannya. Saya menikah 24 tahun yang lalu. Saya sebar undangan 150, berarti yang datang 300. Yang bawa kado 5. Itu kan di syuting pernikahan. Kadonya juga. Tiap kali ulang tahun pernikahan, diputar tuh video. Anak saya ngeliatin dia. Lihat video, lihat saya. Kenapa nak? Papa mama pelit. Hah, kok pelit? Masa nikah ngundang 5 orang doang? Katanya gitu. Dari mana kamu tahu? Itu kadonya 5. Yang bawa kado itu tidak membaca undangan dengan cermat. Kan kado dicoret. Jadi
persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus itu, yang 3 itu, bukan berarti jumlahnya 3. Tapi persembahan ini adalah melambangkan siapa yang dikunjungi. Siapa yang lahir. Apa sih persembahannya? Emas, kok perak? Emas, perak, perunggu. Itu piala. Itu piala. Emas, kemenyan, mur. Emas lambang kemuliaan. Karena yang lahir ini raja. Emas, kemuliaan. Mur apa mur? Mur apa? Mur baut gitu. Mentang-mentang Yusuf tukang kayu. Hah? Mur itu adalah wangi-wangian. Untuk apa? Mengurapi seseorang apabila orang itu diangkat menjadi raja. Pakai minyak mur. Kemenyan. Untuk apa? Mengurapi jenazah apabila ada orang yang meninggal. Lengkap sudah. Kemuliaan karena Yesus raja. Pakai mur. Karena akan diurapi jadi raja di atas segala raja. Nanti dia akan mati buat kita. Diurapi pakai kemenyan. Kemenyan dan mur ini mahal harganya Bapak Ibu. Mahal. Dan gereja-gereja di Israel, kemenyan itu bukan kemenyan kayak kita ya, yang dukun begitu ya. Bukan. Itu bikin pusing. Itu bikin pusing. Hari, kok baunya gini terus ya? Ini bau kemenyan Ibu. Hah? Ada setan dong. Doh, kan ada setan katanya. Ini minyak yang mahal sekali. Ya, saya baru pulang dari Israel 2 minggu yang lalu. Hah? Kok berangkat? Emang perang? Gak ada perang? Gak ada perang. Jadi tanggal 7 Oktober itu Israel diserang oleh Hamas. 2 minggu kemudian saya berangkat ke sana. Tiba-tiba travel telepon. Pak Hari, jadi lo mendampingi peserta ke Israel? Hah? Gak apa-apa? Gak apa-apa Pak Hari. Oke siap. Pesertanya gimana? Oke siap mereka. Wah, walaupun agak gitu ya. Lantas waktu menjelang berangkat di Bandara Soekarno kan dikumpulin. Saya tanya mereka, Bapak Ibu semangat? Semangat. Tidak takut? Tidak. Tetap berangkat? Tetap. Kenapa? Udah bayar. Jadi gitu. Udah bayar. Sudah bayar. Bagus. Waktu saya masuk ke sana ya, sampai petugas di Israel itu kaget loh. Karena hanya grup kami yang masuk. Mereka lihat ada rombongan. Hah? Terus mereka siap-siap berdiri. Waktu saya masuk, dia tanya, teman-teman, kalau yang masuk rombongan Israel ya, itu yang dipasang orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, tentara-tentaranya. Supaya apa? Supaya kalau ngomongin dia ngerti. Kalau ngomongin ngerti. Selamat datang, kata dia. Terima kasih. Dari Indonesia? Iya, betul. Kamu tahu negara kami sedang apa? Tahu? Tetap masuk? Tetap. Nggak takut? Tidak. Kenapa? Udah biasa. Orang ada bom aja kita kipas-kipas itu, sate. Dan kami masuk di sana. Nanti tanggal 20 berangkat lagi. 20 Desember. Mengunjungi Bethlehem. Ini orang-orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka jalan ke sana. Oke, dengar baik ayat selanjutnya. Ayat 2. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu kalimat kuncinya. Dia datang bukan tujuan yang lain. Dia datang untuk menyembah dia. Ini kalimat kunci. Makanya apa? Perjalanan mereka disertai oleh Tuhan. Karena tujuannya apa? Menyembah dia. Gak ada tujuan lain. Dan hebat ya. Walaupun nanti disebutnya 3 gak apa-apa deh. Ya, walaupun lebih dari itu. Masih ingat Raja Arab Saudi waktu datang KTT non-blok masih zamannya Soeharto waktu itu ya. Jadi raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia datang, salah satunya adalah Raja Arab Saudi. Datang.
Satu raja, berapa yang menyertai? Ada yang nyiapin pakaiannya, ada yang nyiapin masakannya sendiri, ada yang nyiapin susu unta dan untanya dibawa langsung dari Arab Saudi. Saya masih ingat betul itu. Ya, karena waktu tanya ke Indonesia, apakah di Indonesia ada unta? Ada. Kenapa nanya begitu? Supaya kami nggak bawa unta dari Arab Saudi. Ada. Di mana? Taman Safari. Terus disuruh foto. Kurus. Dia bawa sendiri. Karena raja ini harus minum susu unta setiap hari. Satu raja yang menyertai rombongan itu berjumlah 1.500 orang. Mereka bawa pesawat sendiri. Ya, ini kalau disebut satu raja, wah berapa yang menyertai. Ini orang-orang hebat. Dan ini luar biasa. Karena tujuannya menyembah Tuhan. Maka Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya bisa bayangkan ya waktu orang ini jalan satu gitu ya. Di perempatan jalan ketemu rombongan. Mau kemana? Saya ngikutin bintang itu. Dan saya mau datang untuk menyembah raja. Karena bintang itu bercerita tentang raja di atas segala raja. Sama. Jalan bareng. Tidak lama kemudian di perapatan kedua. Ketemu rombongan lagi. Mau kemana? Saya ngikutin bintang itu. Karena bintang itu bercerita tentang lahirnya seorang raja. Sama. Ya sudah, jalan. Wah, sampai ketemu raja itu. Dia mampir ke Yerusalem dulu. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, sama-sama terkejutlah. 2, 3. Terkejutlah ia. Seluruh Yerusalem terkejut. Ini kalau cuma 3 orang saja ya, Yerusalem gak terkejut. Cuma 3 orang doang. Ini seluruh Yerusalem terkejut. Raja. Lihat, ini hatinya Herodes, ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Padahal sudah dilahirkan. Lanjut. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, bukan di Yerusalem. Tenang raja, di Bethlehem rajanya. Alkitab, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Dari mana kau ngerti bahwa itu raja? Dan itu sesuai dengan kitab Taurat. Dari mana kau ngerti? Ngeri ya. Selidikin gitu. Lanjut ayat 8. Kemudian ia menyuruh dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Terjemahan aslinya, aku akan melihat dia. Bukan menyembah. Kalau yang menyembah tadi siapa? Yang menyembah tadi siapa? Orang-orang Majus. Aku akan melihat dia. Ayat 9. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, bukan dilahirkan. Keren ya? Jalan. Oh, baik ya Raja Herodes ya. Ya, dia tunjukin kita. Jalan. Nyampe di sana. Ketemu Yesus. Menyembah dia. Kasih persembahan, pulang. Di tengah jalan diingatkan oleh malaikat Tuhan. Malaikat bilang apa? Sebelum ayatnya nongol, ayo. Bilang apa malaikat? Ayo. Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Biarin, nggak makan siang kita.
Bilang apa malaikatnya? Jangan kembali ke Herodes. Hah? Kenapa nggak boleh kembali, Kat? Malaikat maksudnya. Kenapa nggak boleh balik? Shh. Herodes punya rencana jahat. Ngeri kan? Jangan kembali ke Herodes. Herodes takut ketika mendengar seorang raja yang lahir. Herodes ingin membunuh anak itu. Jangan balik. Teman-teman, jemaat. Kira-kira berapa lama ya orang-orang Majus tadi jalan sampai Bethlehem? Sampai ketemu Yesus. Kira-kira berapa lama? Ayo, berapa lama? Kelompok A. Pas. Kelompok B. Dilempar. Dewan juri. Berapa lama kira-kira? Ayo, ingat gak? Kira-kira berapa lama? Kira-kira aja, kira-kira. Dari Persia sampai ke Yerusalem. Berapa lama kira-kira perjalanan? 2 hari? 2 hari. 2 hari, oke. Boleh ditawar, boleh ditawar. Oke. Berapa lama? 2 hari. Setuju? Duanya betul. Tapi 2 tahun. Hah? 2 tahun? Ya. Karena ketika orang Majus nggak balik ke Herodes, Herodes merasa dibohongin. Dan Herodes bilang, kumpul semua orang-orangku yang bisa menghitung. Hitung berapa lama mereka dari Persia, dari negeri timur sampai ke sini. Dengan kecepatan naik unta, sekian kilometer per jam. Hitung. Semua bilang, 2 tahun. Bunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau 2 hari, 2 hari yang dibunuh. Bunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 hari. Kita tanya, ini 2 hari bukan? Bukan, baru 1 hari. Oh bukan, selamatlah dia. 2 tahun. Jadi ketika orang-orang Majus ini datang ke Yesus, Yesus sudah umur 2 tahun. Seringkali kita ditipu oleh gambar-gambar yang ada Yesus di palungan. Terus ada orang Majusnya 3. Wah cepet banget itu orang Majusnya itu. Naik pesawat ya, nyampe itu. Tapi yang jelas di sini adalah jangan kembali ke Herodes. Kenapa? Yang pertama, Herodes itu melambangkan kehidupan lama kita. Jangan kembali kepada kehidupan lama. Malaikat berkata, putar balik. Hah? Putar lewat mana, Kat? Malaikat, putar. Pokoknya jangan balik ke Herodes. Putar. Herodes melambangkan kehidupan lama. Yang kedua, Herodes orang yang egois. Herodes gak mau disaingin. Herodes pengennya hidup menjadi raja kekal sampai dia mati. Tidak boleh ada ngomong tentang raja yang lain. Makanya ketika dia mendengar ada raja yang lahir, dia berusaha ingin membunuh raja itu. Dengar baik. Kalau dalam hatimu ingin membunuh rohani, gak usah gereja, gak usah baca Alkitab, gak usah doa. Sebetulnya engkau sedang ada Herodes, roh Herodes dalam dirimu. Jangan kembali ke Herodes. Saya ngelayani orang-orang Badui, Bapak Ibu. Saya ngelayani orang-orang Badui. 1996, ketika saya mau menyelesaikan S1 saya di Petamburan, itu ada tugas untuk baptis orang. Jadi kalau mau selesai S1 itu harus bisa membaptis 12 minimal. 12 orang. Bukan kita mau disuruh baptis gitu ya di gereja ya. Bukan, harus kita injili dan dibaptis. Baru bisa lulus waktu itu. Tapi nggak tahu sekarang. Nah, saya berpikir kemana ya Tuhan tunjukkan Badui. Tapi ternyata susah. Badui ternyata kepercayaannya kuat sekali. Mereka punya kepercayaan Sunda Wiwitan. Kuat. Kuat sekali. 96 selesai. Gak bisa, nyerah. Udah diam. Tiba-tiba 2020. Tuhan ingatkan lagi. Lewat seseorang. Bari, kayaknya dulu pernah ke Baduy ya? Pernah. Sana lagi yuk. Hah,
Kan itu pas pandemi itu nggak kemana-mana kan. Sudah, hajar ke sana. Saya janjian di stasiun Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, saya dijemput oleh dia. Masuk ke Baduy. Saya nginep situ malam-malam. Gak ada listrik. Mandi gak boleh pakai sabun. Gosok gigi gak boleh pakai odol. Saya kan gak tahu peraturan itu. Sore itu saya mandi. Pakai sabun. Marah mereka. Bapak masih orang baru. Gak boleh pakai sabun. Kenapa? Nanti ikan saya mati. Oh, pantesan bening banget kalinya. Nanti kalau bapak pakai sabun, ikan saya minum air sabun bapak, matilah dia. Baik. Terus kalau mandi gimana? Kalau mau mandi, bilang pakai sabun kami, pakai sampo kami, Made in Baduy. Boleh dong. Dia kasih daun jarak. Gimana makainya saya bilang. Gimana? Nih, dilemes-lemes begitu. Ini sabun. Enggak, itu sudah 3 in 1 katanya. Sabun, sampo, segala macam lah. Buat gosok gigi juga katanya. Ya ampun. Ya sudah. Memang berbusa. Berbusa Bapak Ibu. Saya kasih ke rambut saya berbusa. Tuh kan. Ada busanya kan. Gimana sampo? Baduy. Hebat Pak Ari. Gatel saya bilang. Dan saya diterima dengan baik di sana. Terus malam-malam ketika mereka pakai gamelan, saya bawa Alkitab itu. Saya baca. Terus mereka ngintip. Baca apa Pak Ari? Alkitab saya bilang. Buat apa Pak? Ya buat nguatin saya. Buat mendekatkan diri sama Tuhan. Waduh. Pantesan Pak Ari hebat ya ilmunya. Hebat apa? Pak Ari. Beberapa kali saya coba Pak Ari. Ya, tapi mental. Ternyata ini ilmunya katanya. Hebat Pak. Oh gitu. Jadi kan, ya kita coba lah orang-orang yang datang ke sini. Tujuannya baik atau jahat. Ternyata Pak Ari orang baik. Emang baik dari tadi. Ini rahasianya. Pak, ajarin saya. Ya sudah, ayo sini dekat. Saya nggak bisa baca Bapak Ibu. Jadi saya harus ngajarin baca mereka. Ngajarin baca. Boleh video saya ada video saya. Video sudah pakai. Udah, coba yang video pertama. Ini dia. Ini orang-orang Baduy. Ya, ini kepala sukunya tuh. Saya ngambil video Bapak Ibu. Nah, ini makanan yang saya bawa untuk mereka. Saya bawa telur segala macam. Baduy luar. Tuh. Baduy luar. Sudah pernah ke Baduy? Udah ya? Baduy luar. Ini kampung Kadu Gede. Oke, kampung Kadu Gede. Ada 67 kampung. 3 Baduy dalam, 64 Baduy luar. Saya ambil satu. Kampung Kadu Gede. Kadu itu duren, gede itu besar. Jadi di kampung Kadu Gede, durennya, kecil-kecil. Dan tiap kali musim duren, kalau panen duren, saya datang diumpetin semua duren-duren itu. Karena saya nggak suka duren. Ya, saya datang, saya ngajar mereka. Itu murid-murid saya tadi itu. Diajarin hari ini, minggu depan lupa. Ya ampun. Tapi akhirnya setelah saya ngajar, diusir Bapak Ibu. Karena kampung Kadu Gede nggak boleh. Masyarakatnya nggak boleh bisa baca. Diusir. Saya pulang, dikejar oleh mereka. Pak Ari, Selasa depan datang lagi ya Pak. Kan diusir. Tenang Pak, kami punya ladang Pak. Tempat kami bercocok tanam. Di ladang itu ada 2 gubuk Pak. Kita pakai 1 gubuk untuk Pak Ari ngajar. Pak Ari kalau pulang kan Pak Ari suka bawa mobil kan parkir di depan di musola. Itu melewati. Kalau Pak Ari ke musola lurus, ini belok kiri Pak. Baik, jangan lupa Selasa depan ya Pak. Biar Pak Ari tahu langsung ke ladang. Bagaimana kalau kita ke sana dulu? Oh boleh, ayo. Jalan kita. Jauh nggak dari tempat Kadu Gede? Deket Pak. Wah saya curiga kalau dia ngomong deket ini, saya curiga. Deket, mendingan kamu ngomong jauh. Deket kok Pak. Berapa kilo? 20 kilo saja. 20 kilo deket. Dan saya di sana setiap Selasa.
sampai mereka bisa baca tulis. 4 tahun Bapak Ibu. Tiba-tiba setelah 4 tahun itu, 2 bulan yang lalu, saya ditelepon oleh Kang Hijot itu. Saya beliin handphone dia. Di ladang boleh, pakai listrik boleh. Kan itu bukan Baduy. Saya beliin handphone, saya pasang wifi, saya kasih listrik. Tiba-tiba telepon, Pak Hari, kami diusir Pak. Hah? Diusir? Padahal udah enak banget kami ngajar. Lihat video kedua. Video kedua. Ini waktu, ini istri saya. Nah, nah, saya ngajar di sana ya. Nah, kami ngajar. Saya kasih PR tiap hari, karena mereka minta PR. Pak Hari kasih PR Pak. Ya, PR-nya apa untuk Selasa depan? Kamu tulis semua yang kamu pikirkan tiap hari. Kamu tulis di buku. Siapa? Selasa depan. Pak Hari, PR sudah selesai. Bagus. Kumpul. 1 buku penuh Bapak Ibu. Dia tulis nama saya tinggal, saya buka. 1 buku penuh dia nulis tanpa spasi. Bayangkan. Saya baca kayak bahasa rohnya. 100 halaman depan. 100. Kasih. Pak, kok cuma halaman 1 yang dinilai? Halaman 1 mewakili semua. Nggak mau Pak, harus semua. Ya ampun. Jadi ketika dia bisa baca, ladang kami ini kan dekat dengan jalanan Bapak Ibu. Setiap kali ada mobil yang ada tulisannya, dibaca sama dia. Dibaca semua. Waktu itu ada mobil tulisannya Wuling. Ya udah lewat kata dia gitu. Wuling katanya. Oh iya, terus ada tukang bakso di gerobaknya tulisan bakso. Dia baca keras, bakso. Belok tukang baksonya. Loh kok belok? Kok belok Pak? Dipanggil, bukan manggil bakso. Dia baca tulisan ini. Tapi karena Bapak sudah belok, baiklah. Kasih makan semua. Ada 30 orang. Kasih makan. Sementara mereka makan, saya tengok. Saya bikin sumur. Setengah jam kemudian balik. Loh, ibu belum makan? Enggak ada mangkoknya, kata dia. Pakai plastik. Sudah. Udah makan semua, sudah. Tukang baksonya bilang, berapa Pak semua? Saya udah siapin uang banyak. 90.000. Hah? Kaget saya. 90? Mahal ya Pak? Bukan. Ya, bikin buat saya. Satu. Pakai bihun Pak. Ya boleh bihun dikit. Sambelnya dipisah. Bisa. Jangan jauh-jauh pisahnya. Kenapa? Nanti kangen. Mau dicatat? Saya makan bakso itu. Bener 3.000. Aci semua. Saya kasih 100. Nih, kembali Pak. Gak usah, buat kamu. Selasa depan sini lagi ya. Siap. Selasa depannya lagi. Makan lagi. Saya kasih 110. Nih. Ya Pak, gak apa-apa buat kamu. Selasa depan sini lagi. Saya kasih lagi 120. Pak, banyak banget Pak. Gak saya balikin lah. Takut? Kenapa takut? Nanti uang Bapak numpuk di saya, gerobak Bapak ambil. Ya enggak lah. Emang saya debt collector. Saya tiba-tiba diusir Bapak Ibu. Dari tempat itu. Pak Hari, kita diusir. Kenapa? Pemerintah mau pakai tanah ini. Pindah. Loh, kok pindah Pak? Jangan kembali ke Herodes. Itu tanah pemerintah. Bukan tanah kita. Mereka kasih ganti nggak? Ganti Pak. Tapi sempit Pak, 1.000 meter. Kita punya 3.000 meter. Gak apa-apa. Tapi gantinya rugi. Ya namanya ganti rugi. Diganti tapi rugi. Pindah Bapak. Kami pindah. 2 minggu dikasih waktu. Ada yang ngomel sih. Tapi ada yang bilang, gak boleh kembali ke Herodes.
Kan Mbak Ari pernah cerita dulu, Herodes orang jahat. Kita tuh ya kalau dijahatin orang, balas dengan kebaikan. 4 tahun saya ngajar mereka. Saya sempat hilang harapan ya, karena mereka belum bisa baca lancar. Beberapa orang, yang lain lancar. Saya ngomong sama istri, "Mah, gimana caranya supaya mereka ini bisa baca Alkitab semua, supaya denger lah." Bapak kan dulu dapat Alkitab audio dari Ngancar, Jawa Timur, waktu pelayanan di kaki Gunung Kelut. Oh iya, coba tanya ada nggak bahasa Sunda. Saya telepon, "Shalom, saya Hari." "Oh iya, bagaimana Pak Hari?" "Pak, dulu saya kan dikasih hadiah Alkitab bahasa Jawa. Ada nggak Pak yang bahasa Sunda?" "Oh nggak ada Pak Hari. Tapi kalau Pak Hari mau, kita buatin," katanya. "Pak Hari mau?" "Mau Pak. Saya mau kasih sama teman-teman di Baduy." "Oh baik Pak, kami buatin Pak." "Pak Hari perlu berapa?" 1.000. Oh, kaget dia. "Hah, 1.000? Banyak banget." Karena banyak orang di sana. "Saya nggak bisa kasih langsung 1.000 Pak Hari. Paling 100. "Siap." "Dikit-dikit ya Pak." "Siap." "Berapa satunya Pak?" "Sekian." "Oke. Saya kirim. Uang mukanya," saya bilang. "Ini uang, ini muka," saya bilang gitu. Saya kirim DP untuk 1.000 Alkitab audio. Dia kirim 100. Dan saya bagi-bagikan ke mereka. Ini bentuknya kayak gini, sorry. Ini bentuk Alkitabnya. Saya bagi-bagikan ke mereka. Ternyata mereka dengar ini, hati mereka dipulihkan. Makanya ada yang bilang, "Gak boleh jahat. Kan Pak Hari dulu pernah ngajarin, kalau kita ditampar pipi kiri, terus pipi kiri terus, siapa yang mau coba sini? Kasih pipi kanan. Kalau kita suruh pindah doang, pindah saja, pindah." Saya bagi-bagi ini. Waktu pertama kali saya bagi, "Sini kumpul, hadiah-hadiah buat kalian. Nih satu-satu." "Wah, terima kasih Pak. Handphonenya bagus." "Bukan handphone." "Oh radio." "Bukan radio. Ini Alkitab." "Hah? Alkitab?" "Dengar, sini. Kumpul. Ini cara nyalainnya. Ya. Nih, tekan, on off. Saya ajarin mereka. Terus kemudian. Kejadian. Dengerin. Kejadian bab hiji. Ah. Bab Allah nyiptakeun jagat raya. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, harita bumi teh teu puguh wanguna. Kayanana kacida mantak geumanana. Nah kan? Sagara motang ngalimputan satang karakin jagat. Alam poek ngajubleng. Alam poek ngajubleng. Allah murba Ngerti kagak? Nggak ngerti ya? Biar Roh Kudus yang menerjemahkan. Terus kemudian bisa dicepetin Bapak Ibu. Baca kitab Budalan. Budalan Bab hiji. Keluaran. Terus ada lagi. Israel kitab Imamat. 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 Waktu saya sebut kitab Imamat, ada satu yang teriak, "Hore! Saya senang." "Kenapa senang?" "Namaku disebut." Kata dia. "Namanya siapa?" "Mamat." Pangeran tuluy dipaparin aturan dina hal kurban pikeun urang Israel. Saya bagi-bagi ke mereka ini. Pak, ini buat AA ya. Kalau AA lagi nyangkul, taruh ini di pohon sambil dinyalain. AA dengar sambil nyangkul. Baik Pak Hari. Dia lakukan itu. Selasa depannya saya tanya, "Sudah dengar semua?" "Sudah." "Pak Hari, waktu aku nyangkul kan, aku dengar ini. Aku pulang, aku nyalain terus," katanya. Nyala terus. Papasan sama orang. Orangnya nanya, "Itu radionya bunyi?" "Bukan radio," kata dia. "Terus itu?" "Ini Alkitab." "Kok bunyi terus?" "Enggak bisa matiin." Enggak bisa matiin. Sampai habis Bapak Ibu. Sampai habis. Kalau habis dijemur ya, saya bilang gitu. Kalau dicas nggak ada listrik di sana. Mau dicas di mana? Saya bilang. Dijemur ya. Ini yang warna hitam ini diarahkan ke matahari. Jemur. Tapi jangan lupa diangkat. Apalagi kalau musim hujan ya.
diangkat. Nanti kalau kena air jadi konslet. Kalau konslet nggak ada suaranya. Kalau dinyalain, blek 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 blek. Teh, ini buat teteh ya. Kalau teteh lagi masak, gantungin nih teh. Dengerin teh. Ini digantung. Ingat ya teh, ininya yang digantung, bukan teteh ya. Dan mereka punya iman tumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, dan mereka tidak mau kembali ke Herodes. Pindah. Video terakhir. Ini agak lama ini videonya, 2,5 jam. Ini pindahannya Bapak Ibu. Ini waktu kami pindahan. Waktu kami pindahan. Ada 16 gubuk. Tuh semangat. Itu ada ibu-ibu di belakang itu. Bukan bantuin, cuma nempel aja gini. Mereka ngalah loh, ada mobil. Biasanya nggak mau ngalah. Tuh. Ini orang-orang Baduy Bapak Ibu. Nah, itu cara mereka pindahin gubuk-gubuk. Bapak Ibu mau pindahin rumah, hubungi saya. Saya gotong rumah itu sama orang-orang Baduy. Kenapa mereka bisa punya hati baik? Jujur. Karena satu, ada firman yang mereka dengar. Amin. Dan firman itu yang mengubah hidup mereka. Sehingga mereka tidak kembali kepada Herodes. Tanda kutip, hidup lama. Ayo hari ini teman-teman. Ini sebentar lagi masuk tahun baru. Sudah belum kau keluarkan Herodes itu? Engkau sudah meninggalkan Herodes mungkin. Tapi Herodes gak mau keluar dalam dirimu. Perbanyak dengar firman. Supaya apa? Engkau punya hati menyembah dia. Seperti orang-orang Majus. Dan tidak kembali ke Herodes. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Tundukkan kepala. Bagaimana caranya tidak kembali ke Herodes? Perbanyak mendengar firman. Bagaimana caranya tidak kembali ke Herodes? Perbanyak tujuan hidupmu hanya untuk menyembah dia. Orang-orang Majus tujuannya satu. Menyembah dia. Makanya jalannya diperlancar. Selama 2 tahun diberi sehat. Selama perjalanannya diberi kekuatan. Bahkan kembali membawa berkat-berkatnya. Haleluya.